Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali anak-anak Ustaz 3 Abu Ubaidillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita pada pagi hari ini. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz 3 Abu Ubaidillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema keempat dari buku tema 1, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Maka pada hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, PKN dan SPDP, dan insya Allah kalau ada waktu kita akan lanjutkan dengan matematika. Baik, kita masuk kepada pembelajaran 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Nah, salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah yaitu dengan cara merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan manusia. Baik, kita masuk. Coba Ananda bersama Ayah Bunda mengamati berbagai macam tumbuhan ya. Ustaz akan sampaikan ini adalah bermacam-macam tumbuhan. Silakan diamati, ada berbagai macam tumbuhan. Nah, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu yang mengalami pertumbuhan ya. Nah, tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Di gambar sebelah ini kita menemukan bermacam-macam tumbuhan. Nah, mereka ini mempunyai perkembangbiakan yang berbeda-beda, artinya tidak sama. Baik, untuk lebih jelasnya lihat perkembangbiakan tumbuhan. Apa saja sih perkembangbiakan pada tumbuhan, atau dengan cara apa saja perkembangbiakan pada tumbuhan? Yuk kita cari tahu. Nah, perkembangbiakan secara alami atau disebut dengan vegetatif alami. Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang pertama. Apa itu perkembangbiakan secara alami? Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas ya. Bisa dengan biji atau tunas. Contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti biji mangga atau pohon mangga. Kemudian ini dengan tunas. Kalau ini dengan biji, ini dengan tunas. Lalu cocor bebek ini dengan tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Nah, mana yang spora? Contohnya adalah seperti ini adalah dengan umbi ya. Singkong, kemudian kentang, lalu dengan spora seperti paku atau pakis. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami, jadi tanpa campur manusia. Adapun yang kedua, pertumbuhan pada tumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan disebut dengan perkembangbiakan secara buatan atau vegetatif. Ya, vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi ada campur tangan manusia. Contohnya adalah seperti okulasi. Okulasi itu menempel ya. Kemudian ada stek, menyambung. Dan ada juga mencangkok. Ini adalah contoh dari perkembangbiakan yang diikuti oleh manusia, campur tangan manusia. Dan yang terakhir adalah merunduk. Jadi 4
sepertinya lebih ya daripada 4 ini. Ini adalah sekedar contoh. Ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan buatan, artinya ada campur tangan manusia. Baik. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Setelah kita tadi mengetahui bahwasanya ada perkembangbiakan tumbuhan itu dengan biji dan ada dengan tunas dan ada dengan spora. Maka penjelasan saat ini perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Ini adalah contoh biji ya. Yang ada di dalam biji itu ada embrio atau kolon tumbuhan baru, ada selimut biji yang ada di luarnya, lalu ada katiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru itu ada di dalam ya. Di sini kalau Anda buka biji, kemudian dibuka maka ada tersusun seperti ini. Terdiri ada kulit atau cangkang, kemudian ada embrionya, kemudian ada katiledon atau cabang sumber makanan tumbuhan baru. Itu adalah perkembangan biji. Lalu bagaimana daur hidup tumbuhan biji tersebut? Nah, kita ambil contoh di sini adalah dari semangka ya. Nah, mula-mula semangka itu diambil dari bijinya ya. Nah, ini adalah biji. Kemudian setelah itu dia menjadi kecambah ya. Selanjutnya menjadi pohon muda yang belum rindang, artinya daunnya hanya baru sedikit. Kemudian menjadi pohon muda tetapi sudah keluar daun ya, keluar tapi belum berbuah dia, hanya sekedar lebat daunnya. Dan yang terakhir menjadi pohon dewasa. Ya, ini sehingga dia sudah menjadi pohon dewasa, maka dia akan menjadi berbuah atau mengeluarkan buah. Ini adalah daur hidup yang ada pada tumbuhan semangka. Baik, Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tadi dengan biji, sekarang dengan tunas. Nah, tunas itu apa? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contoh seperti ini ya, pisang, kemudian ada bambu. Nah, dia berkembang biak dengan tunas. Lalu yang kedua ada juga dengan tunas yang tumbuh di daun induknya. Kalau ini di dekat batangnya ya, dekat batang induknya. Kalau yang ini adalah tunas yang tumbuh pada daun induknya. Contohnya seperti adalah cocor bebek. Nah, ini gambarnya cocor bebek. Jadi ada dua ya, ada yang dekat induknya, ada di daun induknya. Itu adalah dengan tunas. Nah, kemudian selanjutnya kita mengenal bunga nasional Indonesia. Apa saja sih yang ada di Indonesia, bunga-bunga yang menjadi karakteristik ya, menjadi ciri khas dari Indonesia. Nah, kita pelajari bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal berasal dari negara Belanda, kalau mawar dikenal sebagai bunga dari Inggris. Itu adalah menjadi ciri khas mereka atau karakteristik mereka. Adapun kita Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih, bunga anggrek bulan, dan bunga Rafflesia arnoldi. Nah, bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Sedangkan anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan Rafflesia arnoldi dikenal dengan sebutan puspa langka. Nah, sekarang kita harus mengenal bentuk daripada bunga-bunga tersebut ya. Yuk kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah anggrek bulan. Ini seperti ini bentuk bunganya. Kemudian anggrek bulan tadi disebut puspa pesona. Kemudian ada melati disebut dengan puspa bangsa. Kemudian ada mawar.
kemudian ada tulip dan padma raksasa disebut dengan puspa langka. Nah, ini adalah jenis-jenis bunga yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu bangsa atau menjadi karakteristik bangsa kita Indonesia yang harus kita ketahui. Baik Ananda, itu adalah bahasa Indonesia yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang PKN. Pada pembelajaran PKN ini kita hanya membahas hanya sedikit, ya, yaitu tentang pentingnya bekerja sama. Apa itu kerjasama, Nanda? Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Kerjasama merupakan salah satu sikap dari bersatu dalam keberagaman. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Sehingga untuk mencapai tujuan dia perlu kerjasama dengan orang lain. Jadi Ananda, ketika kita melakukan sesuatu yang memang perlu dibantu orang lain, nah disitulah kita termasuk dengan manusia sosial. Ya, maka kita tidak bisa hidup sendiri, selalu memerlukan orang lain. Nah, contohnya seperti dari apa? Misalnya kita makanan yang kita makan saja itu merupakan campur tangan orang lain, mulai dari petani menanam padi, kemudian dipanen, semua dipanen, kemudian dipilah menjadi beras, baru dimasak. Dari beberapa satu jenis makanan ini saja sudah banyak melibatkan orang banyak, maka perlu kerjasama di antara kita semuanya. Nah, lalu apa sih manfaat daripada kerjasama? Nah, manfaat dari kerjasama itu satu, memperkuat persaudaraan kita. Jadi kita dengan orang lain menjadi bersaudara. Kalau apalagi yang sudah bersaudara menjadi lebih dekat lagi, ya, memperkuat persaudaraan. Kemudian yang kedua, membuat pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai, ya, dengan bekerja sama. Contohnya seperti lidi. Kalau kita menyapu, kalau dengan satu lidi pasti akan lama, ya. Dan begitu lidi-lidi itu digabungkan, maka akan menjadi cepat bersihnya. Nah, itu diantaranya adalah pentingnya bekerja sama dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Nanda, yang akan kita pelajari adalah SPDP. SPDP yaitu membuat karya seni mozaik. Nah, itu apa? Mozaik itu adalah teknik pembuatan karya seni, ya, seni rupa dua dimensi. Ingat, ya, mozaik itu dua dimensi, seni rupa dua dimensi dengan cara menempel bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar, itu mozaik, ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti apa itu mozaik? Ya, teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempel, ya. Nah, ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni mozaik, ya, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Contoh bahan alami yaitu biji-bijian, batang, daun-daunan, bunga, kulit buah, batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Nah, sedangkan bahan buatan yaitu seperti kertas, ya, dibuat dari kertas, kaca, keramik, dan kain perca. Nah, itu adalah bahan-bahan yang bisa dijadikan dalam karya seni rupa mozaik. Jadi nanti Ustaz akan ngasih tugas untuk Ananda bagaimana cara membuat karya seni mozaik dalam dua dimensi. Nah, ini adalah yang harus Ananda kerjakan di rumah, yaitu membuat karya seni rupa mozaik. Ustaz kasih gambarnya seperti ini, bunga, ya. Bunga ini Ananda bisa ditempel dengan bahan-bahan yang telah disediakan. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Siapkan bahan-bahan alami yang kamu pilih. Nah, itu baik dari cangkang telur atau daun kering. Potong-potong kecil, ya. Nah, kemudian setelah dipotong-potong kecil diberi lem, kemudian ditempelkan pada bunga ini, gambar bunga ini, ya. Nah, nanti Ananda buat di rumah, silakan digambar dulu ini, ya, dengan ukuran agak besar. Kemudian nanti difotokan ke Ustadz untuk dinilai keterampilannya. Ya, baik. Nah, itulah Ananda
pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan menyambung di hari Kamis insya Allah dengan pembelajaran yang terakhir di subtema 4 ini. Kemudian tugasnya hari ini adalah untuk matematika mungkin nanti kita khususkan ya. Untuk matematika kita khususkan. Baik. Itulah Nanda yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak kekurangannya, insya Allah di hari Kamis kita berjumpa kembali dengan pembelajaran terakhir di subtema 4 ini. Kita tutup doa-doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tugasnya insya Allah Ananda boleh mengerjakannya ya. Nah, ini latihannya insya Allah nanti Ustaz fotokan. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.